Shalom, kali ini saya akan bawa kita semua untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan lagi yang sangat powerful, semua firman Tuhan powerful, yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-17. Tetapi saudara, saya akan mulai ini juga dari Yesaya pasal 59 karena itu adalah cikal bakal. Yesaya pasal 59 ayat 21 itu adalah cikal bakal nuggets-nuggets yang sangat luar biasa yang ada di Yesaya 60, 61 dan 62. Yesaya 59 ayat 21 katakan, "Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu akan tinggal tetap, tidak keluar masuk." Tugas kita adalah bekerja sama dengan roh itu dan mengaktifkan lidah kita. Berikan lidah kita divine function, mengucapkan firman. Hanya itu yang bisa menguasai lidah. Nah, di Yesaya pasal 60 ayat 17, ayat 16 dulu kita baca. "Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan." Apa itu susu? Susu adalah nutrisi yang diperlukan setiap manusia untuk bertumbuh. Dan Tuhan janji, bukan hanya roh kita saja yang disempurnakan di dalam Kristus. Kita sempurna di dalam Kristus, tetapi Tuhan juga memelihara kita. Allah El Shaddai, di situ muncul kata Shaddai dalam ayat itu, bahwa Allah lah yang memenuhi segala keperluan kita, termasuk nutrisi, imunitas. Saudara, seorang bayi bisa menjadi imun atas penyakit apapun dari air susu ibu. Kita manusia roh bisa imun terhadap apapun kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Luar biasa janji Tuhan. Ayat 17 bagian B, "Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungimu dan mengatur hidupmu." Melindungi dan mengatur. Bahasa Inggris katakan, "Your officers shall be peace." Satu. Peace atau shalom adalah kata-kata yang kaya sekali. Perlindungan, soundness di situ, kesembuhan di situ, kaya sekali. Dan dia menjadi officer kita. Atau di dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani-nya adalah pekudah. Kata pekudah pernah muncul pada waktu Alkitab bicara mengenai Hana di 1 Samuel. Hana adalah seorang ibu yang tidak punya anak, istri dari Elkana. Dia menangis meminta anak, lalu dapat Samuel, dan dia katakan kalau dia dapat anak, dia akan berikan Samuel untuk melayani Tuhan. Lalu Hana menepati nazarnya, dia berikan Samuel kepada Tuhan setelah sekitar umur 4 tahun. Kemudian Hana hidup kembali biasa dengan suaminya Elkana, tapi Alkitab mencatat 1 Samuel 2, God atau Allah bekuda Hana, God visit Hana, atau Allah mengingat Hana. Disitulah Allah berfungsi sebagai officer. Officer ini saudara officer seperti police officer atau petugas polisi, petugas apapun, itu tugasnya adalah memastikan apa yang menjadi kebutuhan orang itu dia lakukan. Allah kita adalah Tuhan El Shaddai, dia tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dia berbuat kepada Hana, memberikan 5 orang anak lagi setelah Hana memberikan anaknya yang pertama. Demikianlah Allah akan memperhatikan segala kebutuhan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa officer kita adalah shalom. Kita dilindungi atau diatur oleh peace, shalom, damai sejahtera. Kemudian ayat yang di dalam ayat 17 juga dikatakan your magistrate, New King James bilang magistrate, King James bilang your exactor is righteousness atau kebenaran. Apa itu exactor atau magistrate? Itu adalah sesuatu yang mendrive kita atau mengatur kita. Ada unsur operation tekanan di situ, yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran, saudara, ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai kebenaran dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah righteousness. Alkitab mengatakan, the righteousness is the habitation of thy throne. Jadi, righteousness itu adalah natural Allah. Yesus adalah the righteousness of God. Tapi waktu dia disalib, saudara, Yohanes 3:14 katakan, seperti Musa meninggikan ular di kayu salib, demikianlah anak manusia ditinggikan. Pada saat itu, waktu Yesus disalib, betul dia anak Allah, dia manusia, dia anak domba Allah. Tapi pada saat itu dia mengambil dosa seluruh manusia dan dia menjadi dosa ganti kita. Itu sebabnya dikatakan dia menjadi ular. Itu yang Alkitab katakan. Kemudian
supaya kita yang percaya nanti bisa menjadi the righteousness of God di dalam Kristus Yesus. Ada pertukaran ilahi, itu maksud yang dimaksud oleh 2 Korintus 5 ayat 21, pertukaran ilahi. Kemudian kata yang kedua adalah truth. Truth juga diterjemahkan sebagai kebenaran. Yesus juga kebenaran Allah, truth Allah. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, bukan righteousness, the truth, and the life. Truth, perkataan yang keluar dari kebenaran, dari righteousness Allah, itu tidak peduli apapun keadaannya, kalau dia keluar maka dia akan membenarkan yang tidak benar. Itu sebabnya Yesus ketemu orang sakit, dia katakan sembuh-sembuh. Tidak peduli penyakitnya menahun atau bawaan dari lahir. Lazarus yang mati bangkit katanya. Perkataan truth selalu mengubah sesuatu yang tidak benar menjadi benar sesuai dengan the righteousness of God. Lalu yang ketiga adalah just. Just itu muncul di Roma 7. Hukum Taurat adalah baik, benar, dan kudus. Di situ just artinya adalah perbuatan, conduct kita, perilaku kita. Jadi kita di dalam Kristus, ya kita punya natural Allah, kita harus punya perkataan Allah, kita juga punya conduct yang baik. Harus lengkap tiga-tiganya. Itulah kebenaran. Dan kebenaran ini adalah yang mengopres kita, mengatur kita, yang membuat kita melakukan sesuatu yang ilahi. Bagian lain mengatakan, the work of righteousness is peace. Bayangkan, pekerjaan dari righteousness, natural Allah yang ada di dalam kita adalah membuat peace, shalom itu bertugas menjagai kita. And the effect of righteousness is quietness, relax, tenang, and assurance. Bukan insurance, assurance, kepastian. Janji-janji Allah semua adalah kepastian. Itu pekerjaan righteousness. Itu sebabnya Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan His righteousness, kebenarannya. Yaitu cara dia bekerja. Bagaimana dia bekerja? Allah bekerja selalu berfirman, tidak pernah mengerjakan sesuatu, mulai dengan firman, dengan truth. Itulah cara dia bekerja, demikian juga kita anak-anak Tuhan bekerja dengan firman kebenaran. Maka the righteousness yang ada di dalam kita akan mengerjakan segala sesuatu. Atur inline lidah kita dengan perkataan kebenaran. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin.